Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema Akankah Kejahatan Dibiarkan? Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Demikian bunyi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, Hal kerajaan sorga itu, seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 41 yang berbunyi, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Sahabat-sahabat Kristus, ketika mengikuti berita dan mengamati berbagai peristiwa tiap hari, kita mendapati kehadiran dan daya rusak kejahatan begitu merajalela. Kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang baik dan berkuasa membiarkan kejahatan? Jika Tuhan Maha Baik, Dia ingin mengalahkan kejahatan. Jika Tuhan Maha Kuasa, Dia dapat mengalahkan kejahatan. Tapi kejahatan masih ada di mana-mana. Rabbi Harold Kushner menyimpulkan dalam bukunya yang laris, When Bad Things Happen to Good People. Tuhan ingin agar manusia bahagia, tapi kadang Dia tak cukup berkuasa mendatangkan hal-hal baik yang Dia inginkan.
pandangan tentang Tuhan yang terbatas, gagal memahami bahwa Tuhan belum selesai bertindak terhadap kejahatan. Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran ini melalui sebuah perumpamaan sederhana tentang lalang di antara gandum, ayat 24-30 bacaan kita. Perumpamaan ini dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan bagaimana kejahatan akan tetap ada sebelum akhir zaman. Namun akan tiba saatnya di mana segala kejahatan serta para pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Ayat 40-42. Kebenaran Tuhan akan ditegakkan atas seluruh ciptaan. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa. Fakta bahwa Tuhan belum melenyapkan kejahatan saat ini tidak berarti Dia tidak akan melenyapkannya pada masa yang akan datang. Dia dapat dan akan melakukannya dalam waktu dan hikmat-Nya. Lihat juga kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 7-12. Lalu apa yang kita pikirkan tentang Tuhan ketika melihat atau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup? Mari memperbaharui pengharapan, penghormatan, dan penundukan diri kita kepadanya, Tuhan yang sungguh maha baik dan maha kuasa. Ingat, kejahatan tak mengubah fakta Tuhan itu maha baik, maha kuasa. Dia akan membereskan kejahatan pada waktunya. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.